Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia Alfianita, NPN 201743500213. Saya dari kelas R7D. Di sini seperti biasa saya akan menjelaskan mata kuliah riset operasional. Ya, lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang metode NWC. Metode NWC, dan kita lihat lagi di sini sudah ada tabelnya ya. Di sini sudah ada tabel. Nah, di sini saya di metode NWC ini kita akan mencari nilai NWC, nilai metode NWC dengan cara lihat antara utara dan barat. Maksudnya gimana sih, Kak? Nah, kan utara dan barat seperti ini ya, seperti ini. Nah, utara dan barat, anggap aja supaya itu utara, di mana itu adalah barat. Lalu kita lihat di antara utara dan barat ada apa? Nah, ada barat laut di pertengahannya. Jadi kita cari nilainya dengan cara lihat angka kiri atas. Kita mencari nilai di barat lautnya. Jadi kita mencari nilai angka yang ada di kiri atas. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita akan melihat nilai kiri paling atas nih. Kiri atas mana sih? Ada 7. Nah, lalu kita bandingkan nih antara demand dan supply, yang mana yang paling kecil nilainya. Nah, kan nilai yang paling kecil kita bandingkan ya, demand ada 21, supply ada 20. Di sini kita melihat yang paling kecil adalah 20. Maka kita akan taruh nilai 20 di sini nih. Di sini. Seperti ini. Oke. Karena kita mencari nilainya dari menaruh nilai supply di sini, jadi P1 itu kita garis. P1 itu kita coret aja ya. Coret seperti ini. Pokoknya ini tidak bisa dipakai lagi. Seperti itu. Nah, maka kita lakukan pengurangan ya antara demand dan supply. Karena tadi kita ngambilnya dari supply, maka kita akan mengurang dari demand kurang supply. Seperti itu. Jadi kalau dapatnya dari demand, kita akan kurang supply kurang demand, seperti itu. Karena kita dapatnya dari supply, kita akan kurang demand supply. Jadi kita kurang ya, demand kurang supply itu 21 kurang 20, hasilnya adalah 1. Ini 1 ya. Nah, ini 20-nya kita coret aja. Kita coret. Dan lanjut kita mencari nilai kiri atas lagi. Seperti yang tadi, caranya sama seperti yang tadi. Ada 5 di P2 dan W1. Karena P1-nya sudah nggak bisa dipakai, ini tidak bisa dipakai lagi ya. Pokoknya yang dicoret ini tidak bisa dipakai kembali. Nah, di sini ada 5. Kita lihat nih, kita bandingkan supply dan demand. Yang paling kecil mana sih? Ternyata ada 1 nih yang tadi. Ada 1. Jadi kita taruh di sebelah sini 1. Ya, itu 1. Lalu karena kita mengambil nilainya dari demand, maka kita coret
ke sini, ke bawah. Tadi kan supply ke samping, ini ke bawah. Sorry, acak-acakan ya. Jadi W1 itu tidak bisa dipakai kembali. Nah, karena kita ngambilnya dari demand, maka kita akan kurang supply, kurang demand. Jadi kita lihat ada 28 dikurang 1. Hasilnya jadi 27 ya. Oh sorry, jelek banget. Oke, 27. Ini 28 nya coret ya. Nah, lanjut kita mencari kiri atas lagi. Ternyata masih ada nih di 7. Oke, caranya sama seperti tadi. Kita lihat, kita bandingkan yang mana yang paling kecil. Ternyata 25 nih yang paling kecil. Kita taruh lagi di sampingnya, di atas 25. Nah, karena kita ngambil dari demand, kita coret dari W1. Oke, kita coret ya. Lalu kita kurang supply kurang demand. 27 kurang 25. Jadi hasilnya adalah 2. Kita coret itunya ya, 27 nya. Nah, lanjut lagi kita cari nih, karena ini masih ada, kita cari nih. Masih ada 3 di kiri atas. Kita bandingkan, ini yang paling kecil adalah 2. Kita taruh lagi di atasnya. Nah, seperti itu. Karena kita ngambil dari supply, kita akan garis dari P2. Sudah tidak bisa dipakai kembali. Ya. Lanjut, sama seperti tadi, kita akan kurang demand dengan supply. Oke. 19 dikurang 2, hasilnya adalah 17. Ini kita coret ya. Nah, karena ini masih ada, kita lihat lagi. Di sini ada 8, masih ada di kiri atas. Lalu kita lihat nih, kita bandingkan demand dan supply. Ternyata nilainya sama. Kita taruh aja salah satunya dan kita tidak coret. Seperti itu. Lalu kita kalikan dan kita tambah seperti ini total biayanya. Nah, jadi yang tadi nilainya kita masukkan ke sini, kita kalikan, lalu kita tambah dengan yang lainnya juga seperti ini. 7 dikali 20, 5 dikali 1, 7 dikali 25, 3 dikali 2, 8 dikali 17, kita tambahkan semua ya. Lanjut, kita total hasilnya adalah 462. Jadi total biaya jika kita menggunakan metode NWC, totalnya adalah 462. Oke, lanjut kita ke metode minimum. Nah, di metode minimum itu sama, ada tabelnya juga, sama tabelnya. Tapi yang berbeda itu kita lihat nilai yang paling kecil di tabel tersebut. Nilai yang paling kecil ya. Nah, sama caranya sama, kita akan bandingkan antara demand dan supply. Jadi kita lihat nih nilainya ya, yang paling kecil di dalam tabel. Oke.
Di sini kita lihat di sini ada 3 dan kita bandingkan nih yang mana sih antara demand dan supply yang paling kecil. Ternyata ada 19. Kita taruh di sini. Karena paling kecil adalah demand, jadi kita coret dari atas ya. Seperti ini. Lalu kita kurang, karena kita ngambil dari demand, kita akan kurang supply dikurang demand. 28 dikurang 19 hasilnya adalah 9. Oke, kita tulis di sini. Oh, jelek banget ya, sorry. Susah. Oke, 9. Karena W3-nya nggak bisa itu lagi dipakai lagi, kita cari sebelahnya. Nilai yang paling kecil. Ternyata masih ada nih, nilai yang paling kecil ada di 4. Lalu kita bandingkan nih antara demand dan supply-nya, yang paling kecil mana? Ternyata yang paling kecil adalah 17. Kita taruh di sini. Karena kita dapatnya dari supply, kita akan coret ke samping seperti ini. Lalu kita akan kurang, karena kita dapatnya dari supply, maka kita akan kurang antara demand dikurang supply. Oke, 21 dikurang 17 hasilnya adalah 4. Kita tulis di sini 4. Kita coret ya. Lanjut, kita cari lagi nilai yang paling kecil. Ternyata masih ada nih 5. Kita bandingkan lagi nih. Ternyata yang paling kecil adalah 4. Taruh di sini 4. Nah, karena kita dapatnya dari demand, kita akan coret dari atas. Itu. Lanjut, karena kita dapatnya dari demand, kita akan kurang antara supply dikurang demand. Berarti 9 dikurang 4. 9 dikurang 4 hasilnya adalah 5. Kita coret di sini. Kita bikin 5. Nah, kita lihat lagi nilai yang paling kecil ada di P1, di W2 dan P1 di 6. Kita bandingkan lagi demand dan supply antara 25 dan 20. Yang paling kecil nilainya adalah 20. Kita tulis di sini ya. Nah, 20. Karena kita dapat dari supply, kita garisin seperti ini. Karena kita dapat nilai dari supply, kita akan kurang antara demand dikurang supply. 25 dikurang 20 hasilnya adalah 5. Oke, ini kita coret ya. Nah, tinggal 7 nih. Kita lihat lagi, kita bandingkan antara demand dan supply. Kita bandingkan nilainya, ternyata sama-sama 5. Akhirnya kita pilih salah satu aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita lanjut total biaya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita kalikan terlebih dahulu, baru kita tambah. Kita kalikan lagi, kita tambah lagi, dan sampai ketemu sama hasilnya kita jumlah. Nah, 4 dikali 17 ditambah 5 kali 4 ditambah 6 dikali 20 ditambah 7 dikali 5 ditambah 3 dikali 19 ya. Hasilnya adalah 300. Jadi total biaya jika kita menggunakan metode minimum adalah 300. Oke, lanjut ya kita ke metode FAM. Kita lihat di sini ada metode FAM. Di metode FAM ini sama aja, cuma perbedaannya cuma ada di penalty. Jadi penjelasannya itu di metode FAM ini kita harus
terlebih dahulu dalam perbedaan antara dua biaya terendah di setiap baris dan kolom. Ini dikenal sebagai penalti atau biaya tambahan. Perbedaan antara dua nilai terkecil dipertimbangkan. Jadi kita harus mencari nilai penalti terlebih dahulu. Lalu kita akan cari nilai dari penalti itu. Dari penalti kita akan cari di tabelnya itu yang paling kecil, kayak gitu. Oke, lanjut aja ya kita. Di sini kita akan mencari nilai penalti terlebih dahulu. Ini penalti 1 dan ini penalti 2. Kenapa bisa dapat 216, 121? Kita akan kurang nih. Kalau penalti ini kita akan kurang ke bawah, P1 dan P2 kita kurang. Penalti ini yang di W1 yaitu 7 dikurang 5 hasilnya 2, 6 dikurang 7 hasilnya 1, 9 dikurang 3 hasilnya 6. Kalau penalti yang sebelah sini, penalti yang kedua, itu kita akan kurang ke samping, W1 dan dikurang W2. Jadi 7 dikurang 6 hasilnya 1, 5 dikurang 7 hasilnya 2, 4 dikurang 5 hasilnya 1. Oke, di sini kita lihat nilai yang paling besar antara penalti. Ada 6. 6 di bagian W3. Di bagian W3. Di sini karena kita akan mencari nilai yang paling kecil di dalam tabel, di W3 ini di sini ada 3. Seperti caranya sama. Caranya sama seperti yang tadi, kita akan bandingkan antara demand dan supply. Demand dan supply-nya itu adalah 19 dan 28. Kita lihat di sini nilai demand dan supply-nya itu yang paling kecil yang mana nih? 19. Kita taruh di sini. Karena dapatnya dari demand, kita akan coret. Oke, kita akan coret ya. Lalu kita akan kurang, karena kita dapatnya dari demand, kita akan kurang supply dikurang demand. Caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. 28 dikurang 19 hasilnya adalah 9. Ini kita coret ya. Kita bikin 9 di sini. Oke. Mirip-mirip lah ya. Lalu ini 6-nya kita coret. Ini sudah kita pakai tadi. Nah, lalu kita lihat lagi penaltinya. Penaltinya nilai yang paling besar di penalti yaitu ada 2 nih. Wah, ternyata ada 2 juga. Ada 2. Aku milihnya yang penalti ini aja karena kita udah yang pakai yang ini ya. Aku milihnya yang ini aja. 2. Lalu kita lihat ke sebelah sini, yang paling kecil yaitu adalah ada 5. Nah, 5 ini sama. Demand dan supply-nya kita akan bandingkan. Demand-nya itu ada 21, supply-nya ada 9. Lalu kita taruh aja nih nilai yang paling kecil antara demand dan supply-nya di 5 ini. Nah, 9. Karena kita dapatnya dari supply, kita akan coret ke samping. Ya. Kita coret ke samping. Karena kita dapatnya dari supply, kita akan kurang demand dikurang supply. 21 dikurang 9. Dikurang 9. 21 dikurang 9 hasilnya adalah
12. Kita coret ya, di sini kita coret 12. Kita tulis di sini 12. Oke, jadi nah, karena tadi 2 yang tadi kita udah pakai, tadi juga sama ya, jadi ini dicoret juga gitu ya. Nah, kan ini udah ya. Lanjut, kita akan cari nilai yang paling besar antara penalti nih. Ternyata nilainya nggak ada yang besar, sama semua. Jadi kita akan bikin lagi, karena ini aku mau bikinnya di penalti 1. Jadi kita akan kurang 7 dikurang 4. 7 dikurang 4 hasilnya adalah 3. Di sini aja ya, 3 gitu. Aku mau pakai ini nih, 3 ini. 3 kita lihat di sini ke atas ya, berarti kita lihat yang paling kecil adalah 4. Lalu kita bandingkan lagi nih antara demand dan supply-nya. Dan kita lihat yang paling kecil nilainya adalah 12. Kita taruh di sini ya, 12. Nah, kalau sudah karena kita dapat nilai dari demand, maka kita akan coret dari atas ke bawah. Sudah nggak bisa dipakai nih, nggak bisa dipakai ya. Lalu seperti yang sebelumnya, kita akan kurang, karena kita dapat nilainya dari demand, maka kita akan kurang supply dikurang demand. Supply dikurang demand, 17 dikurang 12, 17 dikurang 12, 5. Kita coret ya di sini. Kita bikin 5. Wow. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini, ternyata nggak ada nih nilainya. Ya udah, aku pengen bikin di sini. Kita taruh 6 ini di sini. 6. Ini 5. Di barisan yang teratur ya. Oh ya, 3 yang tadi karena kita udah pakai, jadi kita coret. Oke, karena ini udah ada penggantinya, jadi kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang ini. Tuh. Kita lihat nilai yang paling kecil, yang paling besar di antara penalti itu yang mana? Ternyata ada 6. Kita lihat ke sini, ternyata cuma ada 6 ya. Kita bandingkan demand dan supply-nya. Yang paling kecil adalah 20. Kita taruh di sini 20. Nah, karena kita dapatnya dari supply, maka kita akan garis nih dari P1 ini. Lalu karena kita dapat nilainya dari supply, kita akan kurang dari demand dikurang supply, 25 dikurang 20, hasilnya adalah 5. Kita coret ya. Nah, udah nih. Nah, kita lihat lagi yang paling besar dari antara ini ada 5. Nah, ini kita coret ya. Ini sama ini kita coret. Udah tidak terpakai. Nah, sisa 5. Nah, dilihat dari sini ada 5. Sama seperti tadi kita bandingkan demand dan supply-nya. Ternyata hasilnya sama nih. 55. Nah, kita taruh lagi di sini. Oke, lanjut ya. Kita ke total biaya. Sama caranya seperti tadi, kita kalikan, kita tambah, kita kalikan lagi, kita tambah, kita kalikan lagi, dan kita jumlah. Seperti ini. Sorry ada coretan.
Apa kita hapus saja ya? Kita hapus nih. Oke. Nah, lanjut. Ini kita jumlah, hasilnya adalah 295. Jadi total biaya jika kita menggunakan metode FARM yaitu adalah 295 total biayanya. Seperti itu. Oke. Kesimpulannya di sini kesimpulannya metode NWC mendapatkan total biaya sebesar 462 dan metode minimum mendapatkan total biaya sebesar 300 dan metode FARM mendapatkan total biaya sebesar 295. Jadi itu totalnya ya. Jadi kita selesai sampai di sini. Oke, sekian penjelasan soal dari mata kuliah riset operasional. Bila ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Kita masih sama-sama belajar ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Vena Graciela Septiana, NPM 2017-4350194, kelas R7D. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode dari riset operasional, yaitu transportation method dan solusi dari beberapa metode yang ada di dalam si metode transportation itu sendiri. Oke, lanjut langsung aja ya, kita masuk ke materinya. Di sini transportation problem operasional, ada transportasi berbagai kuantitas benda yang berbeda yang diperdagangkan dan diantarkan ke tujuan yang berbeda sehingga total biaya transportasi menjadi minimum. Terus di sini juga ada pengertian dari metode transportasi. Itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi atau alokasi dari sumber-sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda. Dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan juga berbeda-beda. Lanjut ya, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa metode solusi di dalam transportation method itu sendiri. Jadi di sini ada metode NYC atau North West Corner, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut kiri atas yang ada di sini, atau pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Oke, kita lanjut ya ke materi. Jadi di sini P1 dapat memasok 20 unit maksimal, sehingga W1 dapat dialokasikan 20 unit. Ini kita P1 di sini, P1 dan W1 ada di sini. Berarti ada di kotak yang ini, kotak 7. Dia dapat nih pemasok 20 unit, maka kita taruh di ujung kiri atas 20 unit seperti itu. Gitu juga seterusnya. Di sini ada demand. Demand itu adalah permintaan. Jadi di sini ada 21, benar ya, 20 dan 1. Di sini ada 25. Di P2W2 ada 25. Berarti demand-nya di sini ada 19, 17 dan di sini 2, jadi 19 permintaannya. Jadi total biayanya adalah kita mengkalikan yang ini dengan yang ini nih, kotak di ujung kiri atas. Oke ya. Jadi di sini 7 dikali 20. Oh sorry ya, ini sebelah kanan ya. Pokoknya di sini di sudut
total biaya 7 dikali 20, 5 dikali 1, 7 dikali 7 dikali 25, dan 3 dikali 2, 8 dikali 17. Dari mana perkalian ini? Dari sini. 7 dikali 20, 5 dikali 1, terus 7 dikali 25, 3 dikali 2, dan 8 dikali 17. Hasilnya adalah 462. Berarti total biaya dari metode NYC ini ada 462. Oke, kita lanjut ke metode minimum. Cari tahu sel yang memiliki biaya paling rendah adalah P2W3. Kenapa? Karena di P2W3 ini angkanya paling rendah. Atau biayanya paling rendah. Kita cek satu persatu. Di sini ada 7, 6, 9, ada 5, 7, 3, 4, 5, 8. Paling kecil atau paling rendah yang mana? Yang di sini, P2W3. Makanya kita dapat sel biaya yang paling rendah adalah P2W3, yaitu sama dengan 3. Sehingga dialokasikan 19 unit sesuai kebutuhan W3. Misalnya ada pemasok 19 unit. Kita masukkan ke dalam si W3 ini yang yang memiliki biaya paling rendah. Jadi 19-nya taruh di sini. Oke ya. Lanjut. Dengan cara ini alokasikan biaya minimum berikutnya sampai semua persyaratan terpenuhi. Jadi jika sudah terpenuhi, langsung kita totalkan biayanya. Di sini ada 4 dikali 17, ada 5 dikali 4, 6 dikali 20, 7 dikali 5, 3 dikali 19, hasilnya sama dengan 300. Dia dapat dari mana? Ini adalah hasil perkalian yang ini. Menghitungnya sama seperti di slide sebelumnya. 5 dikali 4, 4 dikali 17, 6 dikali 20, 7 dikali 5, dan 3 dikali 19. Seperti itu kira-kira. Jadi di sini ada demand-nya juga. Di sini ada 21. Di sini 17 dan 4, di sini 20 dan 5, 20 jadi 25. Terus di sini 19 dan 0 karena di sini enggak ada angkanya, di sini juga tidak ada angkanya. Jadi total biaya dari metode minimum ini adalah 300. Oke, kita lanjut ke metode FAM atau Vogel's Approximation Method. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi ya. Oke, sebentar. Jadi di sini ada salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportation. Di sini ada P2, ada 5 dan 9, 6 dan 20, 4 dan 12, 5 dan 5, 3 dan 19. Jadi di sini ada penalti gitu di sini. Jadi kita mencari, kalau yang ada di bawah penaltinya ini adalah kita mencari perbedaan angka yang paling besar. Gimana caranya kita mencari perbedaan angka? Kita cari satu-satu. Di sini ada 7 dan 5. 7 dan 5 ini perbedaan angkanya hanya 2. 5 dan 4 perbedaannya angka 1. Karena kita mencari yang paling besar, berarti yang ini 7 dan 5 ini perbedaan angkanya 2, maka kita tulis di sini. Begitu juga yang ini, 6 dan 7, 7 dan 5. 6 dan 7 beda 1, sedangkan 7 dan 5 itu jadinya hasilnya negatif. Bukan negatif, tapi malah lebih kecil. Jadi kita pakai yang 6 dan 7. 1. Di sini. Terus di sini ada 6. 6 ini dari 9 dan 3 ini. Perbedaannya 6 angka. Karena kalau yang ini 3 dan 8 dia bedanya 5 angka. Jadi kita pakainya yang 9 dan 3. Jadi perbedaannya 6 angka di sini. Begitu juga yang ada di penalti yang di
sebelah kanan. 1. Kita cari yang paling kecil. Yang ini. 7 dan 6 perbedaan angkanya hanya 1. Sedangkan 6 dan 9 perbedaan angkanya 3. Maka kita pakai yang ini. 7 dan 6 perbedaan angka 1. Di sini ada 5 dan 7 perbedaan angkanya 2. Sedangkan 7 dan 3 perbedaan angkanya 4. Jadi kita masukkan yang perbedaan angkanya 2 karena dia lebih kecil. Begitu juga yang ini 4 dan 5. Perbedaan angkanya cuma 1, sedangkan 5 ke 8 perbedaannya 3. Maka kita tulis yang 1, perbedaan angka dari 4 dan 5. Seperti itu jadinya. Jadi di sini ada supply juga. Supply itu sebentar. Supply itu pasokan 20, 28, 17, 6. Jadi di sini hasilnya demand-nya ada 65. 20 dari mana? Dari sini. Pasokannya, supply-nya. Di sini 9, 12, 5, 19. Di sini hasil supply-nya ada 65. Oke. Jadi total biayanya hampir sama seperti tadi. Dikalikannya sama sebelum di slide sebelumnya. Sorry. Jadi ada 4 dikali 12, 5 dikali 9, 6 dikali 20, ditambah 5 dikali 5, 3 dikali 19, hasilnya sama dengan 295. Jadi pada metode FAM ini hasilnya 295. Oke, jadi kesimpulannya metode NYC mendapatkan total biaya sebesar 462, metode minimum mendapatkan total biaya sebesar 300, dan metode FAM mendapatkan total biaya sebesar 295. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu penjelasannya. Jika ada yang kurang mengerti atau paham, bisa komen di YouTube nanti ya. Jadi, sorry kalau misalnya ada yang kata-kata yang salah. Thank you, terima kasih. See you next video.